Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Dia Andayani Dewi SM sebagai dosen pengampu perekonomian Indonesia. Saya Arsyad Rehan Suherman izin mempresentasikan materi investasi pada bab 9 di perekonomian Indonesia. Nah, pada bab investasi ini ada beberapa subbab. Yang pertama itu adalah pengertian investasi, yang kedua itu adalah perbedaan menabung dengan investasi, yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, yang keempat itu ada sumber-sumber dana investasi, yang kelima itu ada sumber investasi dalam negeri, yang keenam itu sumber investasi yang dari luar negeri, dan yang terakhir itu adalah ramalan mengenai ekonomi di masa depan yang berhubungan dengan investasi. Nah, selanjutnya ini adalah yang pertama itu adalah definisi investasi. What investing? Apa sih itu investasi? Nah, investasi ini merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi. Sudah ada upaya menambah jumlah produksi. Yang dimana penanaman modal ini dalam bentuk investasi ini berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dari lokal maupun secara asing. Nah, investasi yang naik dari tahun ke tahun akan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena dengan tingginya investasi, maka proses produksi ini akan naik dan semakin banyak membutuhkan angkatan kerja. Yang dimana secara kesimpulannya bahwa semakin banyak yang menginvestasikan, maka produksinya akan semakin tinggi sebuah perusahaan dan akan lebih banyak membuka peluang lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya ini di sini ada perbedaan menabung dan investasi. Walaupun menabung dan investasi itu adalah dua metode yang digunakan dalam mengelola keuangan, dia itu mempunyai tujuan dan karakteristik yang berbeda. Nah, di sini menabung ini dia punya tujuan yang jangka pendek untuk menyimpan uang dengan aman dan resikonya tidak terlalu tinggi. Tapi meskipun demikian, keuntungan yang diperoleh itu tidak tinggi dari menabung karena dia lebih rendah dan tidak dapat mengalahkan inflasi. Nah, berbeda dengan investasi. Investasi ini tujuannya untuk menemukan kekayaan dalam jangka panjang dengan cara menempatkan uang pada instrumen yang beresiko, seperti saham, reksadana, dan properti. Nah, keuntungannya pun dia lebih tinggi, tapi dengan catatan dia resikonya lebih besar. Baik berupa di situ dia bisa berupa capital gain ataupun dividen. Namun investasi juga memiliki risiko yang tadi saya bilang lebih tinggi karena nilai investasi itu dapat berfluktuasi atau berubah-berubah yang kita tidak tahu dan tidak diperkirakan. Nah, di sini ada selanjutnya adalah macam-macam investasi. Nah, yang pertama itu ada real asset, yang kedua itu ada financial asset. Apa sih real asset? Real asset itu aset yang berwujud yang memiliki intrinsik karena bentuk fisik dan nilai fungsinya. Dia itu seperti tanah, rumah, bangunan, ataupun emas, minyak, dan hasil pertanian. Itu masuk ke real asset. Kalau misalkan kita punya rumah atau tanah, itu real asset kita. Itu jangka panjang kita untuk investasi. Yang kedua itu ada finansial. Nah, financial asset ini tidak terwujud. Nah, dia itu seperti yang tadi saham, terus reksadana, obligasi, itu masuknya financial asset. Dan biasanya financial asset itu lebih gampang dijualnya di pasar keuangan atau di IDX. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis investasi nih. Nah, menurut Senduk ini, bahwa produk-produksi investasi yang tersedia itu kan lain adalah uang masuk uang kita dalam periode tertentu ini di mana kita tabungan ambil kapan saja dan kita menabung kapan saja. Salah satu contohnya adalah misalkan kita menaruh uang di bank terus kita ingin jajan, kita bisa menentukan itu tanpa harus persetujuan dari bank yang terlalu. Nah, yang kedua ini adalah deposito. Kita menyimpan uang di bank dalam periode tertentu. Uang yang sudah disimpan dalam suatu deposito hanya harus diambil untuk kita bertempo. Yang dimana ketika misalkan mendepositokan di suatu bank, maka deposito ini hanya bisa diambil jika punya jangka waktu yang berdekatan. Jadi ada kesamaan. Itu reksadana adalah tempat secara kolektif. Lebih simpelnya adalah reksadana adalah cara kita menginvestasikan sebuah saham yang dikelola oleh manajer manajer investasi. Jadi misalkan kita ingin menginvest tapi kita untuk ilmunya kurang dan kita ingin mengurangi resikonya, biasanya kita ngambil reksadana untuk gimana caranya manajer investasi itu yang mengelola uang kita menjadi investasi. Nah, seperti itu. Contoh simpel dari reksadana. Nah, selanjutnya ini obligasi. Yang kalau kita tahu adalah obligasi itu adalah utang dari sebuah perusahaan ataupun mau secara pemerintahan. Yang dimana obligasi ini yang kalau sebagai contohnya adalah
Indonesia mempunyai obligasi FR45 yang itu di mana digunakan untuk IKN tahun kemarin. Nah, selanjutnya ini yang familiar lah ya bagi kita semua, itu saham. Saham merupakan tawaran perusahaan kepada kita untuk menginvestasikan uang kepada mereka. Saham kita bisa membeli di Stockbit ataupun mau bibit. Tapi saham resikonya besar, tapi salah satu keuntungannya dia mempunyai keuntungan tetap. Tapi sesuaikan dengan posisi ekonomi kita. Selanjutnya itu emas yang paling stabil keuangannya, harganya paling stabil, yang paling diminati perempuan maupun ah, ibu-ibu. Emas ini adalah salah satu investasi yang paling menarik karena dia harganya tergolong stabil bahkan naik ke atas. Sama seperti emas tapi ini berbeda sedikit. Di sini dia bisa properti, nah, properti itu tanah, rumah, ruko. Itu setiap lahan yang dijadikan hak milik kita. Tapi properti ini dijeniskan investasi mau baik di secara sudah dibangun maupun secara tidak. Dan harganya kemungkinan dia akan terus menaik selama itu. Seperti tanah. Tanah setiap tahun akan menaik-menaik harganya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah faktor-faktor. Nah, yang pertama ini adalah suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi. Yang dimana kalau misalkan suku bunga itu lebih rendah, maka biasanya investor akan lebih meminjam ke bank untuk gimana caranya uang yang dipinjam ke bank ini untuk digunakan untuk investasi bagi mereka. Nah, yang kedua ini adalah pendapatan nasional per kapita yang merupakan cermin dari daya beli masyarakat ataupun pasar. Jelas, kita ingin berinvestasi membutuhkan uang. Nah, pendapatan nasional per kapita ini kita bisa menjadi faktor. Di mana kalau misalkan pendapatan nasional per kapita kita cukup dan uang kebutuhan sehari-hari kita cukup, maka ada uang lebih yang biasanya kita gunakan untuk investasi. Nah, itu biasanya makanya faktor pendapatan nasional per kapita ini sangat penting karena untuk menginvestasi kita harus gimana caranya mempunyai uang yang lebih untuk berinvestasi. Nah, ketiga itu ada birokrasi perizinan. Ini mana merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi. Nah, di sini sangat jelas bahwa semua investasi akan melihat gimana caranya birokrasi di negara kita. Semakin panjang birokrasinya, maka biasanya lebih memalaskan investor itu untuk berinvest di negara kita. Itu salah satu contohnya. Yang keempat itu ada manusia yang berkualitas akhir-akhir ini. Yang dimana biasanya kalau investor luar, dia akan melihat dari SDM-nya atau dari perusahaan perusahaan dari luar Jawa ingin berinvest di salah satu Jawa itu atau di suatu daerah itu akan melihat di lingkungan sekitarnya apakah sumber daya manusianya akan memenuhi kriteria dari dalam suatu perusahaan itu untuk berinvestasi di suatu daerah tersebut atau negara tersebut. Maka jika misalkan itu dia sangat mencukupi, perusahaan tidak perlu lagi merekrut merekrut pekerja dari yang di luar daerah tersebut. Nah, selanjutnya ini ada sumber-sumber dana investasi. Nah, di sini ada lima. Yang pertama itu adalah dana pribadi dari tabungan kita sendiri. Yang kedua itu dana perusahaan, dia modal sendiri dari perusahaannya. Yang ketiga itu ada pinjaman atau biaya eksternal, ini biasanya dari bank. Yang keempat itu modal ventura. Yang kelima itu bonds atau obligasi atau dari utang. Nah, di sini sumber investasi dalam negeri. Nah, pada salah satu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, penanaman modal negeri dalam negeri ini kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia. Ini apa yang menjadi perhatian khusus? Yang pertama itu orangnya, orang atau perorangnya wajib warga negara Indonesia ini di KTP-nya. Yang kedua itu badan usaha milik hukum ya. Berbeda dengan yang awal, ini melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dilakukan penanaman modal asing atau bekerja sama ada penanaman modal dalam negeri, di mana perusahaan luar negeri dilakukan dengan perusahaan luar negeri maupun sumber investasi luar negeri. Nah, di sini ada syarat-syarat dia dilakukan secara langsung. Untuk investor itu secara langsung. Di mana jika ada peraturan-peraturan yang maka semua investor harus ya
Kedua itu, ini menurut undang-undang artinya bahwa modal asing Indonesia paling dasar dasar prinsip, prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti poin yang tadi, semua yang mendirikan perusahaan di sini menginvest di sini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga itu digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, artinya modal yang ditanam oleh investor asing untuk menjalankan perusahaan Indonesia sebagai investor. Nah, ini ramalan mengenai tapi di masa depan nah, cukup oleh bonus demografi dan pergeseran menuju keberlanjutan. Di sini sektor teknologi diprediksi menjadi salah satu pendorong utama. Seiring meningkatnya adopsi teknologi digital, UMKM dan yang dimana kalau kita bisa tahu startup di Indonesia sangat menjamur ya. Dan selain itu sektor energi terbarukan akan menarik perhatian investor karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ya. Infrastruktur di Indonesia juga didorong oleh proyek-proyek seperti IKN, Ibu Kota Nusantara yang membuka peluang di sektor properti, transportasi, dan layanan publik. Selain menjadi fokus bagi cara keseluruhan Indonesia menawarkan sebuah investasi yang menjadi di berbagai meningkatkan inovasi dan keberlanjutan. Nah, ini ada peluang maka harus dimanfaatkan oleh pemerintah kita dan perusahaan dalam negeri kita. Gimana caranya? Menjadi daya tarik bagi asing untuk berinvestasi di negara kita. Mungkin itu saja di masa depan. Nah, selanjutnya ini itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan kesimpulan ini adalah baik melalui penggunaan modal maupun secara asing membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, berbagai jenis investasi itu seperti saham, properti dan reksadana dan energi terbarukan menawarkan peluang yang berbeda resiko. Tuh, sesuai kita mau memilih resikonya yang mana dan keuntungan yang mana. Besar. Nah, di sini ada faktor-faktornya yang tadi sangat mempengaruhi tingkat investasi. Dan kedepannya potensi yang dengan dukungan digitalisasi, bonus demografi, dan transisi menuju berlanjutan. Sektor teknologi dan infrastruktur itu menjadi utama dan proyek besar seperti dengan pendekatan Indonesia berpeluang menjadi tujuan investasi yang mungkin segitu saja dari kesimpulan saya. Semoga apa yang saya jelaskan sangat bermanfaat dan sedikit masukan misalkan untuk investasi ke depannya pemerintahan semakin lebih mendorong investasi struktural maupun secara proyek besarnya dan cara SDM-nya didukung semua oleh pemerintahan agar investasi asing atau investor-investor asing tertarik untuk berinvest di negara kita yang terutama di ibu kota Nusantara. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Saya Arthur Rehan, izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.